Hey semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak. Ini lesu semua nih pagi-pagi ini. Apa belum makan? Kita ulangi ya. Semangat pagi pembelajar sejarah. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Makasih loh udah semangat ya. Akhirnya saya menemukan nyawa kalian hidup kembali hari ini ya. Tadi itu saya kayak melihat zombie nih di hadapan layar monitor saya. Tapi sekarang zombinya udah jadi manusia. Udah kena vaksin kayaknya. Dan hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dulu dengan doa. Dan untuk itu saya akan minta satu orang perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, thank you Tania ya sudah memimpin kita dalam doa. Dan kita bisa mulai pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu saya mau cek dulu nih, kira-kira semuanya sudah hadir belum ya di ruang meeting kali ini? Biasa sebagai ketua kelas, ada report. Berapa orang yang kira-kira belum hadir, Dek? Bagi 4 orang, Ustaz. Bagi 4 orang ya. Kelas kita hari ini kita akan membahas materi yang pertama, yakni tentang konsep dasar ilmu sejarah. Nah, di sini ada beberapa regulasi kelas yang nanti bisa kalian pahami dan kalian ikuti. Sejauh ini udah paham ya? Boleh berikan sign seperti ini kalau udah paham. Coba, oke, good. Dan sebagaimana sudah kita sepakati pada pertemuan minggu lalu, dan sudah dibagikan juga bahan ajar di Google Classroom, kalian sudah dibentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Dan kemudian pada kesempatan ini kita akan menggunakan kelompok itu. Saya kan udah bagian bahan ajar tuh minggu lalu. Harapannya kalian sudah membaca, kemudian sudah mendiskusikannya juga di rumah bareng kelompok kalian. Sehingga pertemuan kali ini, saya akan berikan masing-masing kelompok itu challenge atau tantangan. Nanti tantangannya bisa berupa pertanyaan, bisa juga berupa permasalahan. Misal nih, challenge 1 akan diberikan kepada kelompok 1. Kelompok 1 akan menjawabnya, nanti akan dibahas atau ditanggapi oleh kelompok 2. Kira-kira jawabannya udah tepat atau belum? Jawabannya masih kurang atau belum? Jawabannya udah bagus atau belum? Seperti itu. Kalau udah selesai, kelompok 2 nanti akan jawab challenge, akan dibahas oleh kelompok 3. Kelompok 3 jawab challenge, akan ditanggapi oleh kelompok 4, dan seterusnya. Sampai di sana, udah ingat kembali regulasi kelas kita hari ini? Sudah? Berikan jempolmu kalau kamu udah paham. Thank you. Perlu kamu pahami juga adalah, ini adalah KD kita, kompetensi dasar, yang akan kita bahas pada hari ini. Kamu bisa lihat di KD 3.1 dan 4.1. Lalu ada tujuan pembelajarannya juga. Nah, secara garis besar, ini adalah 4 hal yang akan kita bahas. Dan sebelum kita mulai, ada sebuah quotes juga buat kamu, bahwa masa lalu itu selalu aktual. Saat kamu belajar sejarah, kamu belajar tentang masa depan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, saya pengen ngajak kalian games dulu. Jadi, sederhananya, diakronik itu adalah konsep berpikir dalam peristiwa sejarah, bahwa peristiwa sejarah itu bisa panjang loh dalam waktu, artinya bisa terjadi dalam waktu yang panjang. Tetapi, hanya terjadi di daerah tertentu saja. Kalau kita buat kata kuncinya, itu ibaratnya dia panjang waktu, tapi dia sempit ruang. Contoh peristiwanya adalah perkembangan Sarekat Islam di Solo, tahun 1911 sampai 1920. Coba kelompok 2, buatlah penjelasan apakah 2 peristiwa di bawah ini adalah peristiwa diakronik. Analisis mana unsur-unsur diakroniknya. Monggo ya. Ada terjadinya perang di Ponorogo, kemudian revolusi fisik di Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Itu ada 2 peristiwa di sana. Coba kelompok 2 sekarang
sampaikan. Siapa aja boleh. Jawab satu-satu juga boleh. Misalnya, 1 bahas Perang Diponegoro, 1 revolusi fisik. Tunjukkan bahwa itu adalah peristiwa diakronis. Kalau kamu udah bisa, berarti kamu udah paham. Silakan, kelompok 2. Siapa yang duluan? Tarisa, come on Tarisa. Kamu duluan ya. Jadi, peristiwa sejarah diakronik dari Perang Diponegoro itu terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, peristiwa penting yang terjadi diantaranya pemerintahan kolonial berencana membangun jalan untuk melancarkan sarana transportasi dan militer di Yogyakarta. Kemudian, pada tanggal 20 Juli 1825, Perang Tegalrejo dikepung oleh serdadu Belanda. Kemudian, Diponegoro dan pengikutnya menyusun strategi gerilya. Selanjutnya, Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel pada tahun 1827. Kemudian tahun 1829, Kiai Maja ditangkap. Dan terakhir, Pangeran Diponegoro tertangkap di Magelang pada tanggal 25 Maret 1930. Sekian, Mister. Oke. Thank you, Tarisa. Good job. Nah, saya nggak nanggapin dulu ya. Nanti jawaban kamu akan ditanggapi oleh kelompok 3. Sudah tepat atau belum ya? But that's a good job. Thank you very much. Oke, thank you. Kita berikan dulu jempol kita buat Tarisa dan Tania. Thank you, guys. Ya. Nah, kamu tadi sudah dengar ya jawaban dari Tarisa dan Tania. Nah, sekarang giliran kelompok 3. Dan mungkin nanti kelompok yang lain juga boleh tanggapi. Sudahkah yang disampaikan oleh 2 temanmu ini tepat? Sudahkah mereka menganalisis manakah unsur diakronik dari 2 peristiwa itu? Manakah memanjang di waktunya? Manakah yang menyempit di ruang? Nah, kebayang? Kebayang unsurnya? Sekarang coba ditanggapi. Dan sudah ada Dian yang angkat tangan. Silakan Dian dari kelompok 3 disampaikan dulu. Oke, Dian mau menanggapi jawaban dari kelompok 2. Untuk yang pertanyaan dijawab sama Tarisa sama Tania, keduanya hanya menjabarkan apa yang terjadi, tapi tidak memberikan analisis bagian mana sih yang termasuk apa tadi diakronik ya? Ya, mana sih yang termasuk diakroniknya, panjang waktunya yang mana, sempit ruangnya yang mana? Nggak ada dijelasin gitu. Jadi kurang tepat menurut Dian. Oke, dikoreksi sama Dian ya, nggak apa-apa ya, kita sambil belajar ya. Nah, sekarang bisa nggak Dian menunjukkan manakah, misalnya nih peristiwa Perang Diponegoro deh duluan. Manakah unsur memanjang dalam waktu dari Perang Diponegoro? Dan manakah yang menyempit dalam ruang Perang Diponegoro itu? Coba ditunjukkan dulu. Yang lain juga bisa bantu pikir nanti ya. Monggo. Kalau Perang Diponegoro nih udah ditulis dari 1925 sampai 1930. Itu artinya terjadi selama 5 tahun. Itu termasuk dalam panjang waktu karena terjadi dalam 5 tahun itu dari 1925 sampai 1930. Untuk sempit ruangnya, dari yang Dian cari di Google, Perang Diponegoro itu hanya terjadi di Pulau Jawa. Jadi ruangnya itu hanya di pulau itu saja, di daerah itu. Makanya itu termasuk ke sempit ruangnya. Dah, segitu. Oke, let's go. Ya. Hanya satu koreksi dari saya. Tahunnya tadi 1825 ya. 1825 sampai 1830. Tapi nggak apa-apa. Oh. Nggak mesti hafal tahun kok. 1925. Nggak mesti ngafal tahun ya. Ingat kalau semua diminta ngafal tahun nggak ada yang belajar sejarah. Ya. Jadi ini coba sebagai penegas aja. Nah, jawaban dari Dian tadi udah bisa melengkapi jawaban dari Tania dan Tarisa. Itu good job, bagus banget. Sekarang udah paham nggak? Udah paham nggak? Nah, kalau misalnya udah paham, saya pengen 1 orang dari kalian, boleh dari kelompok mana aja, coba lakukan analisis yang sama, tapi sekarang terhadap peristiwa revolusi fisik di Indonesia yang tadi. Coba analisis mana memanjang di waktunya, mana menyempit di ruangnya. Silakan, yang bisa angkat tangan. Oke, Lia Mastika Dewi yang baru datang dari toilet. Silakan deh. Menurut saya, revolusi fisik merupakan perkembangan kejadian atau perjuangan yang dimulai dari pada saat proklamasi kemerdekaan sampai tahun 1945
di mana perjuangan pada saat itu difokuskan untuk menggagalkan keinginan Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Ini berarti bahwa revolusi fisik di Indonesia mempertahankan kemerdekaan terjadi dalam waktu yakni dari tahun 1945 sampai 1949 atau setara dengan 5 tahun lamanya. Di satu sisi, peristiwa yang berlangsung selama 5 tahun hanya terjadi di beberapa daerah Indonesia, tidak mencakup keseluruhan. Ini berarti revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan juga terbatas dalam ruang atau tempat karena hanya terjadi di beberapa daerah saja, tidak terjadi di semua daerah di Indonesia. Oke, that's good. Kita berikan jempol dulu dong buat Dian sama buat Lia juga. Nah, apa yang disampaikan oleh Lia sama Dian tadi itu sudah ibaratnya menambahkan sekaligus mengoreksi, melengkapi apa yang disampaikan oleh Tania dan Tarisa. Nah, penjelasannya seperti itu, Dek. Jadi, peristiwa sejarah ada yang memanjang di waktu, tapi ada yang menyempit di ruang. Nah, kayak tadi penjelasannya. Coba simpulkan apa yang kamu pelajari hari ini. Apa aja yang udah kita pelajari. Lalu, apa manfaat yang kita dapat dari topik hari ini. Dan terakhir, coba sampaikan kesan pesanmu untuk pembelajaran hari ini. Dan manfaat dari belajar sejarah ini, Ayu itu lebih ngerti jadinya bagaimana kita membedakan yang mana yang bisa kita termasukin dalam sejarah dan unsur apa aja yang terjerumus dalam sejarah. Jika unsur tersebut tidak ada, apakah itu bakal disebut sejarah, seperti itu, Mister. Dan perasaan Ayu seru banget, seru banget belajar hari ini. Thank you buat hari ini, sudah semangat banget, sudah antusias dalam belajar. Semoga banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan. Jangan lupa nanti kunjungi Google Classroom kalian. Di sana saya sertakan materi kisi-kisi untuk penilaian harian topik ini. Jadi kalian bisa gunakan itu sebagai pedoman untuk mempelajari penilaian harian yang rencananya akan dimulai besok. Terus, jangan lupa kerjakan tugas mandiri kalian, buku diary sejarah kalian ya. Bisa dicicil dari sekarang. Yang harus kalian buat adalah summary dan juga mind map dari topik ini. Dan itu nanti akan jadi nilai project kalian selama 1 semester. Untuk nilai keterampilan kalian. Nah, terakhir, jangan lupa isi daftar hadir di Google Classroom dan pelajari bahan ajar yang akan saya share di sana untuk minggu depan. Kita akan membahas tentang kehidupan masa prasejarah. Nah, di Google Classroom, nanti di grup Telegram juga saya akan bagikan kalian kelompok. Sepertinya masih pakai kelompok yang sama ya. Cuma kita akan bahas tentang masa prasejarah, khususnya zaman batu. Lebih lanjut nanti di grup Telegram kita atau WhatsApp dan juga di Google Classroom. Well, sampai ketemu minggu depan. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Dan kali ini disampaikan doanya ya, supaya melatih kemampuan public speaking kalian. Tuhan, terima kasih karena kami sudah belajar dengan baik dan lancar. Semoga memberi kami banyak manfaat. Doa selesai. Ya, thank you Cesa. Berikan jempol dulu buat Cesa ya. Dan juga buat Tania, tadi sudah memimpin kita dalam doa. Thank you sekali lagi semuanya. Dan sampai bertemu minggu depan. Bisa dah sekarang meninggalkan room meeting kita. Ya, thank you guys.